Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Endang Artegawa dengan NPM 21411107 dari kelas manajemen 21 gabungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sumber daya perusahaan, kapabilitas dan persaingan kompetitif perusahaan, SWOT dan rantai nilai. Kekuatan perusahaan kelemahan, kekuatan perusahaan kelemahan, peluang dan ancaman, SWOT. Mengidentifikasi kekuatan sumber daya dan dasar kompetitif perusahaan. Kekuatan sumber daya sebuah perusahaan merupakan aset yang kompetitif dan menentukan apakah daya saing di pasar akan kuat atau lemah mengecewakan. Sebuah perusahaan yang baik dengan kekuatan sumber daya yang kuat dan kompetitif inti biasanya memiliki cukup kuasa kompetitif, terutama ketika tim manajemen terampil memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mengidentifikasi kelemahan dan ketidakefisienan kompetitif perusahaan. Kelemahan sumber daya untuk competitive reliability merupakan sebuah kekurangan atau kondisi di mana ketidakberuntungan perusahaan di dalam pasar. Sebagai aturan, strategi yang menetapkan ketentuan berat pada daerah di mana perusahaan yang paling lemah. Mengidentifikasi peluang pasar perusahaan. Peluang pasar merupakan faktor penting dalam menyusun strategi perusahaan. Oleh karena itu, harus diidentifikasi secara cermat terkait di dalamnya potensi pertumbuhan dan potensi profit. Peluang pasar sangat relevan dengan pertumbuhan profitabilitas perusahaan karena dalam peluang itu perusahaan mempunyai potensi untuk membuktikan keunggulan daya saingnya, antara lain melalui kesesuaian yang tepat antara keuangan perusahaan dan kapabilitas perusahaan sumber daya perusahaan. Mengidentifikasi ancaman perusahaan, profitabilitas masa depan. Ancaman eksternal dapat menimbulkan tidak lebih dari tingkat moderat kesulitan atau mereka mungkin begitu memaksa membuat situasi perusahaan dan prospek cukup lengkap. Konsep rantai nilai. Semua dari berbagai kegiatan perusahaan melakukan penggabungan internal untuk membentuk rantai nilai. Hal itu dikarenakan niat yang mendasari kegiatan perusahaan adalah melakukan hal-hal yang pada akhirnya menciptakan nilai bagi pembeli. Sebuah rantai nilai perusahaan juga termasuk penyisihan keuntungan karena termasuk bagian dari harga atau total biaya ditanggung oleh pembeli. Rantai nilai perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama yang menciptakan nilai pelanggan dan kegiatan dukungan terkait. Seberapa baik strategi perusahaan saat ini bekerja? Dalam mengevaluasi seberapa baik strategi perusahaan saat ini bekerja, cara terbaik untuk memulainya dengan memandang jelas apa yang diperlukan oleh strategi. Dua indikator terbaik untuk melihat seberapa baik strategi perusahaan saat ini bekerja adalah yang pertama, apakah tercapai tujuan keuangan dan strategi yang ditetapkan. Dan yang kedua, apakah perusahaan berada di atas rata-rata kinerja industrial. Pencapaian jangka pendek ungkap dalam meeting perusahaan terkait kinerja dan kelemahan dibandingkan dengan pesaing. Hal ini merupakan tanda-tanda peringatan bahwa perusahaan memiliki strategi yang lemah atau akibat dari buruknya eksekusi strategi atau keduanya. Apa sumber daya saing penting bagi perusahaan dan kemampuannya? Analisis sumber daya dan kemampuan memberikan alat yang sangat kuat bagi manajer-manajer untuk menilai aset kompetitif perusahaan dan menentukan apa yang menjadi kebutuhan dasar perusahaan agar sukses di pasar. Ada dua langkah untuk melakukan analisis ini. Yang pertama, identifikasi sumber daya dan kemampuan perusahaan untuk dengan demikian para manajer memiliki ide yang lebih baik dalam membuat strategi kompetitif perusahaan. Hal yang kedua, langkah selanjutnya memeriksa sumber daya perusahaan, kemampuan lebih lanjut untuk memastikan mana dari semua itu yang paling bernilai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi. Audio Jungle.